Kalau saya sih melihatnya ekspresi saja itu One Piece itu, tapi jangan sampai kemudian lantas itu menjadi tafsir yang salah atau menjadi kemudian paradigma yang harus menggantikan simbol negara tadi. Bendera merah putih itu ada untuk diperjuangkan sebenarnya. Jangan sampai ya mahasiswa-mahasiswa kita, anak-anak muda itu lebih banyak menikmati informasi dari luar misalnya. Berarti Bapak setuju ya, jangan sampai lebih banyak berkibar bendera One Piece ketimbang bendera merah putih gitu ya. Harapannya begitu. Harapannya begitu ya, memang harus begitu ya. betul. Mbak Nenok, setuju dong ya berarti bahwa kita harus menumbuhkan semangat nasionalisme dengan ayo lebih baik kita kibarkan banyak-banyak bendera merah putih ketimbang bendera yang itu. Setuju ya? Betul, setuju. Oke. Apalagi banyak yang FOMO ya Kak. FOMO. Biasa iya. itu. Hanya FOMO ikut-ikutan Iya. Tanpa gitu tahu ya. artinya gitu Iya, kan. Jadi betul. kayak Kosan Heni, kopi santai bareng Heni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tentunya di Kosan Heni, kopi santai bareng Heni. Dan kali ini Kosan Heni saya akan mengundang 3 narasumber nih, sesuai dengan temanya saya hari ini ya. Ini tandanya saya benar-benar cinta tanah air saya merah putih ya kan. Karena ini adalah bulan kemerdekaan di mana bulan-bulan kita harus mengingat kembali bagaimana perjuangan sekaligus juga jati diri bangsa kita seolah-olah seperti kayak dihidupkan kembali karena ini adalah semangat kemerdekaan. Dan kali ini saya sudah bersama dengan 3 narasumber kita. Yang pertama dari yang paling pojok dulu, senyumnya sumringah sekali ya. Aduh. Beliau ini adalah Bapak Alfianor Ansyarullah Naim, STHI MIP. Beliau adalah penelaah teknis kebijakan Subit Ekonomi Sosial Budaya dan Keagamaan Bakes Bangpol Kalimantan Selatan. Siap. Gimana Pak? Sehat Pak? Sehat hari ini. Alhamdulillah. Kelihatan sih dari senyum Bapak ini menunjukkan bahwa jiwa nasionalismenya tuh kuat gitu ya. Terima kasih. Udahnya cerah hari ini. Oh cerah ya. Secerah hatinya saya harap Insya juga Allah, ya. insya Allah, Bu. Baik, dan di sini juga ada yang cantik juga hari ini. Jadi bukan hanya 2 yang ganteng-ganteng saja, tapi juga ada narasumber kita yang cantik. Di sini ada Mbak Deno Kusumawardani, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang juga tergabung dalam Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat. Halo Mbak Deno. Halo Kak. Gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, terima kasih. Sibuk apa nih sekarang nih? Lagi sibuk menyusun skripsi aja sih Kak. Oh, kayaknya nih detik-detik untuk menyelesaikan nih ya. Tugas Menyelesaikan akhir. studinya. Oke, baik. Kalau boleh tahu juga berarti tergabung juga di organisasi kemahasiswaan juga ya? Nggih, DPM, Oke. ULM. Dari kapan kalau boleh tahu? Dari Januari tadi. Oh, dari Januari Iya. tadi. Oke. Periode tahun ini. Sebelumnya memang sering juga bergabung dengan beberapa organisasi mungkin Sebelumnya saya mengikuti DPM juga tapi tingkat fakultas. Kali ini yang oke. tingkat univ. universitas Iya. ya. Oke, baik. Dan satu lagi kita juga punya narasumber di samping saya tepatnya duduknya. Ada Pak Dedi Fahmanadi SHLLM CPM. Beliau adalah akademisi hukum Universitas Lambung Mangkurat yang juga Direktur Klinik Hukum DF Law Konsultan dan juga Strategi and Politik. Wow, luar biasa nih. Berarti kalau misalkan nanti tapi jangan sampai ada permasalahan-permasalahan hukum ya. Nanti berarti bisa dikonsultasikan. Tapi boleh ya misalnya hukum Boleh apapun dong. gitu ya kan? Boleh dong. Sengketa Karena- tanah kah, apakah iya, gitu betul. ya? Sifatnya konsultasi kan, kita selalu membersamai masyarakat lah Mbak ini. Masya untuk Allah. memberi pengetahuan juga di dalam hukum, karena kita juga mensosialisasikan hukum, dokumentasi hukum itu melalui sarana media sosial juga, yaitu IG, Instagram Klinik Hukum DF. Boleh di follow nanti Instagramnya di mana? Instagram Klinik Hukum DF. Oh. Nanti bisa collab dengan YouTube Kosan Heni. Oke, nanti boleh, nanti saya follow juga deh ya. Jadi nanti mungkin ada informasi-informasi menarik juga, nanti bisa diakses juga di sana. Oke, sekarang kita berbicara mengenai Agustusan. Ini kan Iya. bulan-bulannya kemerdekaan kita. Nah pastinya saat ini kita kan juga
menghadapi bagaimana gempuran era yang saat ini, perubahan era lah ya, Betul. dimana Disrupsi. kita menyebutnya destruksi ya. Katanya. Bagaimana sih sebenarnya menurut narasumber, baik itu menurut Pak Dedi, Mbak Denok dan juga Pak Alfi, tentang pentingnya jati diri dan juga identitas bangsa sendiri? Boleh kemana nih? Ke Alfi? Dan dulu dah, boleh. Oh, ya udah. Ya. Makasih dulu diundang di YouTube Kosan Heni ini. Saya juga termasuk fans kopinya Mbak Heni. Alhamdulillah ya. Jadi iya betul ya Mbak Heni. Ini satu momentum saya terus terang apresiasi juga karena di momen kemerdekaan ini juga di era 80 tahun Indonesia merdeka ini memang kalau kita melihat saat ini tadi disebut era globalisasi, disrupsi, ya apa mau dikata sebetulnya karena ini merupakan satu sisi tantangan zaman, tetapi di satu sisi ini memang perubahan yang harus kita hadapi dengan nyata. Betul. Bahwa apa yang kita lakukan pun hari ini saat ini dengan podcast, dengan mengedukasi ini, itu pun bagian dari disrupsi ini sebetulnya. Mengikuti zaman kita. Betul, melalui ruang podcast ini sebagai tentunya arena yang positif. Nah, tetapi memang kalau kita ingin mewarnai 80 tahun Indonesia merdeka ini dengan jati diri kita, ya tentunya yang paling utama adalah semakin memperkokoh nasionalisme kita terhadap kecintaan kita terhadap kebangsaan ini. Terlepas dari apakah bangsa ini betul-betul sudah mendapatkan satu kemakmuran, kesetaraan, meskipun kita hari ini memang tempatnya Iya, di setara ya. setara kopi, ya kan? Nah, tapi menurut saya memang karena jati diri kita itu dilahirkan di Indonesia melalui semangat perjuangan pahlawan yang saat itu mungkin kompleks sekali. Kita tidak ada pada zaman itu, tapi kita melihat nanti lintasan sejarahnya mungkin ada Bang Alfi di sini, ada Pak Alfi. Nah, bagaimana proses meraih kemerdekaan itu tidak mudah. Tidak mudah. Iya. Bukan hadiah ya Bukan kan? hadiah. Indonesia itu betul-betul berjuang. Bukan pemberian seperti Inggris memberi negara tetangga. Nah, ini kan luar biasa sekali. Nah, harusnya dimaknai itu tidak dangkal memaknai kemerdekaan ini. Tetapi memaknai spirit kemerdekaan itu dengan bentuk nasionalisme itu harus kokoh dan kuat. Nah, kokoh dan kuat itu ditransformasikan saat ini melalui apa? Melalui pertahanan. Pertahanan apa? Tidak hanya pertahanan dalam konteks militer atau pertahanan pendidikan, tapi pertahanan holistik, pertahanan menyeluruh, termasuk pribadi kita, karena disrupsi saat ini tantangannya sangat kompleks, Mbak Heni. Kita sudah tahu hoax di mana-mana. Banyak sekali, bahkan sulit Berita bohong. kadang kita saring. Ya, nah itu satu elemen saja yang sangat fundamental di era globalisasi saat ini. Nah, yang kedua, saya memotretnya melihat sesuai bidang keilmuan saya, hukum. Misalnya, bullying di mana-mana, perundungan, bahkan di Kalsel sendiri terjadi itu dalam beberapa peristiwa, ya kan? Kita bisa lihat di salah satu kasus yang ada di SMA itu terjadi peristiwa kriminal penusukan, itu akibat apa? Bullying. Nah, kita jangan menyepelekan hal ini begitu. Jangan sampai ruang-ruang kemerdekaan hari ini tercederai dengan hal-hal yang sangat mudah untuk dirusak. Nah, termasuk pengaruh budaya nanti. Pengaruh budaya ini juga sangat luar biasa sekali ya kan transformasinya, Mbak Heni, di era kekinian. Karena bentuk budaya itu transformasinya sekarang ini adalah melalui digital. Apalagi informasi budaya luar itu dengan gampangnya untuk bisa masuk ke negara kita bisa saat masuk, ini ya. begitu. Nah, saya kira
itu dulu lah untuk mewarnai pembukaan Pembukaan daripada ini ya. opening Oke, kita oke. ini. Ini jadi sejenak seperti saya langsung merenung. Oh iya ya, kita yang penting utamanya itu adalah balik lagi ke diri kita sendiri dulu. Oke, sekarang saya mau udah penasaran dengan apa yang akan dilontarkan oleh Pak Alfi ya. Dari tadi sudah dengan senyum beliau ini, sepertinya sudah pengen mengutarakan sesuatu. Silakan Pak Alfi. Aduh, Gimana ini nih? pandai ini memancing. Kesana langsung ke sana ya Sebenarnya soalnya saya ya. lebih Udah menikmati bisik-bisik di pojok juga. saya menikmati dari paparan Pak Bang Dedi. Mohon izin. Siap. Terima kasih juga Mbak Heni sudah diundang ke sini, menyenangkan juga. Saya senang ini suasananya. Andai punya rumah seperti ini ya, Pak. Andai, Didoakan gitu. ya segera ya. Betul. Terima kasih juga Pak Dedi dan Mbak Denok atas kesempatannya. Ini menyenangkan ya. 17 Agustus ini di kantor saya juga lagi sedang sibuk-sibuknya Pak. Betul. Mempersiapkan kebetulan kita dapat tugas bulan ini untuk menjadi panitia hot hari ulang tahun kemerdekaan. Sibuk berarti. Ada lomba-lomba berarti. Di tingkat provinsi kita Iya, banyak sekali ya. panitia. Ya, pasti juga. Ya, jadi ini juga sedang masa pelatihan paskib selama 22 hari dan itu juga cukup melelahkan bagi semuanya, gitu, bukan hanya bagi kita pribadi. Gitu. Iya, memang ini Agustus ini juga tiap tahun ya kita ulang ya Pak. Betul. Bahwa Agustus ini memang bulan refleksi sekaligus juga bulan perayaan gitu. Kalau zaman saya kecil dulu itu senang Mbak menunggu film-film kemerdekaan gitu, Iya, Pak. betul, Ya, betul. dulu ada sarana lah karena dulu sarana informasinya terbatas. Dan informasi yang diberikan pun cukup sudah diberikan yang sensor. Sensor mungkin terlalu ya Pak. Iya, Cuman iya. mungkin dulu itu memberikan informasi yang baik-baik Iya. saja. Sedangkan hari ini di tengah era globalisasi, gempuran informasinya luar biasa. Itu ya. Kita tidak Medianya tahu. cuma satu, TPRI aja. Dulu ya TPRI. Jadi nggak banyak Nggak macam-macam ya banyak dulu ya. macam-macam. Menyenangkan dan penuh kenangan kan ya Pak. Dan Iya, iya. Cuman hari ini anak-anak muda mereka juga mempunyai tantangan yang mungkin lebih berat daripada kita. Mereka mendapatkan fasilitas untuk mendapatkan informasi yang justru bagi kita sih melelahkan ya, karena Betul. contoh internet itu kan informasinya per setengah detik gitu. Betul. Ya, Betul. Dan kita kan Cepet banget. cepat banget, kita juga tidak bisa mengcounter ya. Iya, Bahkan lebih cepat daripada mulut tetangga sekarang. Iya bener. betul, betul, betul. Artinya orang yang di kampung pun bisa mendapatkan informasi apa yang terjadi hari ini, Iya. apa terjadi di Amerika misalnya. Betul. Orang kota bisa-bisa kalah Pak, ya kan? Orang kota bisa kalah betul. kalau dia melandau, misalnya. Tidak buka informasi pagi Iya. dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa tantangan bagi saya sih ingin bersikap adil saja bahwa tantangan anak muda hari ini begitu berat. Betul. Tidak seperti kita, apalagi literasi digital tentunya juga berbeda dengan literasi analog seperti dulu ya Pak. Iya, Bagi saya sih baca konvensional. buku tetap menjadi sesuatu interaksi atau diskusi dialektika yang bagus terhadap ilmu atau informasi yang diserap. Literasi digital terlalu singkat dan terlalu Memanjakan. Seperti dua mata pisau ya. Iya. Ya, terlalu singkat, Betul. dialogis intelektual kognitifnya juga agak kurang, dan cuman bagaimana lagi itu zaman yang terjadi hari ini. Nah, sesuai dengan judul diskusi kita hari ini, akhirnya itu mungkin mempengaruhi terhadap identitas anak-anak muda hari ini. Bahkan anak kecil ya, kita menemui anak kecil yang pandai berbahasa Inggris hanya gara-gara dia nonton TikTok bahasa Inggris. Iya. Begitu. Satu sisi itu positif ya Pak. Iya. Ya, satu sisi sih itu positif. Cuman satu sisi yang lain juga menunjukkan bahwa betapa rumitnya tantangan hari ini. Nah, satu sisi juga bahwa gempuran budaya itu pada dasarnya juga bukan hal baru begitu ya.
kita pun hadir mungkin berkat dengan apa ya, setelah orang itu apa ya, pertukaran budaya, silang budaya, ya agak keren dikit itu pertukaran ide mungkin ya Pak. Kalau dulu mungkin lewat para pedagang, interaksinya lewat hubungan politik dan sebagainya. Gitu kita hari ini mungkin ya misalnya dari agama, bahasa, bahkan bahasa Indonesia sendiri dipengaruhi bahasa asing, pakaian dan sebagainya. Jadi terjadi akulturasi, asimilasi dan sebagainya terhadap apa nih, identitas yang selalu membentuk identitas kita pada hari ini. Contoh saja ya Pak, orang Banjarbaru ini mungkin banyak juga yang pandai bahasa Indonesia Pak. Karena bahasa Indonesia memang bahasa utama pergaulan kita memang. Betul. Cuman harapannya sih mereka anak-anak kecil juga idealnya pandai juga berbahasa daerah. Cuman ya itulah tantangannya. Nah, oleh karena itu saya lihat kemerdekaan ini pada dasarnya hari kemerdekaannya refleksi saja bahwa ternyata pembentukan identitas Indonesia kita hari ini itu masih berlanjut Pak, masih penuh tantangan. Gitu ya. Kalau tidak merdeka kita mungkin bahasa Belanda Pak, masih hari ini ya. Dan tidak sukanya saya bahasa Belanda itu kalau bernyanyi lagu dangdut agak susah Pak. Iya. Ya, kita hari ini menikmati lagu-lagu yang mungkin dalam tanda kutip lebih easy listening dan menyenangkan. Nah, itu salah satu mungkin. Dan mungkin saja juga kita tidak menjadi identitas diri kita sendiri. Ya, artinya apa ya, bisa saja menjadi orang Banjar, orang Indonesia, cuman berbudaya Eropa dan sebagainya. Nah, satu sisi juga menurut saya ini akan idealnya akan terus menjadi diskusi lah. Ya, bukan hanya di hari kemerdekaan ini, bahwasanya identitas keindonesiaan ini menjadi sesuatu yang Perlu menjadi perhatian penting ya. harus saya pikir dan harus didiskusikan terus menerus agar apa? Agar kita bisa menemukan sintesa sesuai zamannya masing-masing. Nah, ya itu sebuah apa ya? Misalnya hari ini nih, izin sebentar lagi bahwasanya di awal Juli tadi ya, mungkin akhir Juli ya, saya lihat itu sudah ada apa? One Piece Nah, gitu itu, ya. itu betul. yang lagi saat ini sedang marak Viral. sekali. Ya dan sebagainya. Saya lihat itu ya tidak bisa juga sih saya berpendapat pribadi begitu ya, karena pengambil kebijakan juga sudah memberikan apa statement dan sebagainya. Cuman itu tetap menjadi bagian penting kita bahwa rupa-rupanya itu kadang-kadang impor ini kan bukan hanya impor barang Bang, tapi Impor budaya. Ideologi. Betul. budaya dan Itu sebagainya yang dan berbahaya sebagainya. ya. Iya. Itu yang berbahaya. Nyambi sebenarnya. Betul. Di negara kita ini ada yang positif, ada yang negatif Pak. Betul. Positif mungkin nasionalisme kita terbangun. Ya. Ya kan, karena Indonesia ini dengan banyak suku, banyak kerajaan, kita bisa bersatu dengan ideologi atau sistem nasionalisme. Itu yang positif gitu ya Bang. Yang negatif misalnya mungkin zaman dulu kita ada mengimpor budaya ideologi komunis mungkin. Nah, itu kan juga baru-baru ini mungkin ada juga impor ideologi takfiri. Ya atau ekstrem apa teroris Ya, itu kan. betul. Itu budaya yang diimpor dari luar juga. Mengkafir-kafirkan Iya, orang. baru-baru ini juga yang lebih apa ideologi apa LGBT juga ya. Nah, itu ini juga menjadi seolah-olah ideologi. Nah, ini saya berharap One Piece juga tidak sampai sebegitunya lah. Nah, cuman mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Pemantik. Oke. Terima kasih. Ini sudah mulai memanas ya. Oke, memang seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa memang akhir-akhir ini begitu marak sekali salah satu serial sebenarnya anime ya. Anime. Itu hanya Iya. anime saja sebenarnya ya kan. Tapi seolah-olah kayak sama-samakan gitu kan. Padahal jelas-jelas dalam anime itu sendiri sudah jelas ditulisnya ya kan, cerita ini hanya fiktif belaka ya kan, tapi kenapa di tempat kita sendiri, di negara kita saat ini begitu banyak sekali yang menyamakan bahwa itu dengan apa yang saat ini terjadi di negara kita. Nah, menurut Deno, ini kan sebenarnya yang paling sering menggaungkan kan adalah teman-teman kita khususnya mahasiswa. Nah, menurut Deno sendiri gimana dengan adanya sikap dari teman-teman yang kayaknya menggaungkan itu seolah-olah jadi
menutup bahwa sebenarnya ayolah jati diri kita sebenarnya itu merah putih ini lebih keren daripada bendera One Piece. Tetap karena bendera merah putih itu hadir itu bukan hadiah, bahkan diperjuangkan oleh nenek moyang kita. Soalnya kayak mereka kayak lupa ya bahwa itu bendera merah putih itu ada untuk diperjuangkan sebenarnya. Gimana kalau menurut Mbak Izin Dena? sebelumnya Kak, sebenarnya mungkin nggak semua generasi muda tuh berpendapat seperti itu gitu. Mungkin ada oknum-oknum yang menyalahartikan gitu. Oke. Karena kan yang saya baca dan saya lihat di berita-berita itu mereka mengibarkan bahkan menggambar mural tentang bendera One Piece ini sebagai bentuk simbolik rasa kekecewaan mereka gitu terhadap pemerintah. Bukan berarti mereka itu menggantikan ideologi kita bendera Sang Saka itu juga menjadi bendera One Piece itu bukan. Oke. Jadi tujuan mereka itu supaya pemerintah ini sadar dan mau berdialog dengan mereka begitu. Namun kan pemerintah ini salah mengartikan ya, ibarat kayak memperlebih-lebihkan gitu, kayak katanya ini bisa menjadi makar katanya gitu, bisa memecah belah bangsa gitu. Padahal sebenarnya generasi muda ini para Gen Z ya Kak, maksudnya itu bukan begitu gitu. Oke. Berarti kalau menurut saya sebenarnya ini adalah kesalahpahaman ataupun salah persepsi antara dua belah pihak ya kan, Persepsi mungkin yang tidak sama. yang tidak sama. Sama halnya mungkin seperti kalau dari sudut pandang kita melihatnya angka 6 tapi ternyata dari sudut pandang yang di seberang angka yang dilihat adalah 9, mungkin seperti itu ya. Nah, mungkin apa nih menurut Pak Dedi sebenarnya kenapa hal ini bisa terjadi dan semakin kalau boleh kita bilang ini menjadi satu kekhawatiran buat kita yang memang pengen benar-benar Indonesia ini tetap merah putih gitu. Oke. Ya, jadi kalau kita melihat pendapat Denok itu, saya melihat transfernya begini, Mbak Heni. Kacamata mahasiswa itu kritik dia. Jadi kalau di luar dari kacamata mahasiswa itu yang persepsinya mungkin tidak sama. Kalau kacamata mahasiswa tidak mungkin itu dia kobar-kobarkan atau dia kibar-kibarkan bendera One Piece itu mengganti bendera merah putih. Karena dia tahu bendera itu simbol negara yang tidak boleh diapa-apain, apalagi mahasiswa hukum. Kan begitu. Tetapi yang salah ini adalah nalar di luar kritisme mahasiswa mungkin yang kemudian tadi memang One Piece itu sebagai bentuk, kalau saya sih melihatnya ekspresi saja itu One Piece itu, tapi jangan sampai kemudian lantas itu menjadi tafsir yang salah atau menjadi kemudian paradigma yang harus menggantikan simbol negara tadi, karena akan menjadi lain persoalannya. Kalau itu dalam bentuk kritisme, bentuk kekecewaan saja itu tidak apa-apa. Nah, tetapi yang menjadi masalah itu yang lebih daripada itu, sehingga akan menimbulkan hal-hal yang negatif, ya kan? Karena merah putih ini Sang Saka, seperti saya bilang di awal tadi, kita berdarah-darah menjadikan bangsa Indonesia ini dengan sumpah pemudanya, dengan sumpah tanah airnya. Nah, itu kan luar biasa sekali. Tapi dikotori dengan salah satu hal yang sifatnya seolah-olah ingin keluar dari bangsa ini, itu sama saja pengkhianatan sebetulnya kan. Nah, tapi saya menilainya begini, jadi One Piece itu dalam konteks simbol kritik keresahan saja. Nah, cuma karena yang menjadi masalah itu adalah berkibarnya bendera, ditaruhnya bendera. Nah, mungkin bahkan ada juga yang menjadi di lapangan mungkin maksudnya seperti apa ternyata jadi salah, tiba-tiba malah harus menggantikan sesuatu gitu ya. Karena di luar mahasiswa, masyarakat juga terpengaruh terhadap drama One Piece ini, sehingga ikut mengibarkan dan lain sebagainya yang sebetulnya tidak mengerti dengan persoalan simbol negara ini. Iya kan? Mengibarkan bendera itu sebagai simbol di mana-mana saja enggak masalah. Misalkan kita nonton bola, ada kan bendera
klub main bolanya, nggak apa-apa. Iya kan? Nah, saya kira sah-sah saja. Bahkan kadang kita organisasi pun punya bendera dengan logonya sendiri, itu tidak masalah. Asal jangan keluar dari rel tadi. Nah, ini yang saya takutkan. Kenapa? Karena connect dengan literasi digital tadi, connect dengan budaya yang kata Mas Alpi tadi, bahwa kalau kita sudah lihat kan bagaimana One Piece itu dari pengaruh asing, sebetulnya budaya asing. Nah, ini kan sebetulnya harusnya maintain kita yang bisa memahami ini nanti dampaknya kemana dan bagaimana. Nah, mestinya memang harus dikelola, diedukasi seperti itu. Sehingga nanti, nah hari ini nih bagus sekali nih, saya senang sekali kita bisa sambil ngobrol lah, bahasanya nggak usah yang berat, nggak usah terlalu berat, tapi ini renyah dan mengasihkan, tempatnya enak ya Mas Alpi ya. Ini kan ruang bagaimana kita melakukan pertahanan untuk menghindari hal-hal tadi, penyimpangan tadi. Karena akan repot ketika kemudian itu menjadi masalah hukum, Mbak Heni. Kita sudah banyak terlalu resah dengan bagaimana soal-soal ketimpangan, soal-soal ketidakadilan di negara ini yang menjadi persoalan-persoalan yang menumbuhkan perbedaan persepsi di masyarakat. Makanya tadi saya sepakat juga tadi dengan salah satu statement dari Mbak Heni, mencegah itu lebih baik sebelum mengobati. Betul. Ya kan? Nah, saya kira kita tidak harus kemudian mengobati terus. Apalagi kemudian ketika hari ini kita dihadapkan pada era disrupsi tadi. Tidak hanya soal One Piece, saya kira banyak persoalan lagi yang kemudian itu dibenturkan pada pola-pola kebiasaan yang kemudian itu akhirnya menjadi persoalan. Termasuk saya melihat di Indonesia sekarang makin marak saja itu bunuh diri, bundir ya kan. Nah, ini kan jadi persoalan nih. Ya kan? Ini luar biasa sekali. Dulu saya kira di tahun 90-an, 80-an nggak ada tuh yang seperti ini ya Mas Alpi. Ini kaitannya dengan mental health ya berarti. Betul. Ya? Oke, sekarang saya mau Ya. tanya lagi nih ke Pak Dedi. Ya. Kita berbicara mengenai simbol negara. Ini sebagai Oke. orang hukum ya. Nah, ini pasti ngerti dong. Udah, kita akan aturannya. Bagaimana dengan keberadaan bendera negara Republik Indonesia? Ya. Dan aturan itu kan memang kita sudah dari dulu aturannya. Setahu saya yang awam tentang hukum ini. Dan itu tuh kan memang tidak boleh diganti sama sekali. Nah, itu aturan Ya. hukumnya apabila Ya. misalkan ada yang berusaha untuk menggantikan, sepertinya boleh dijelaskan nggak nih? Iya betul, itu ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya, Ini sudah lama ya Pak ya? sudah lama ya, Oke. di pasal tentang makar, identitas simbol negara itu wajib dihormat, tidak boleh mengubah, Tidak boleh mengubah. tidak boleh mengubah, bahkan menghina lambang negara itu dipidana. Ada pasalnya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, ini menjadi masalah jika kemudian itu terjadi begitu. Bahkan kalau kita tadi tektokkan dengan Mas Alpi soal ideologi pun tidak boleh kemudian ideologi kita dibawa ke garis ideologi di luar sendi-sendi kebangsaan. Kita tidak menerima ideologi komunis, apalagi ideologi yang di luar komunis. Jangankan komunis, separatis saja kita menolak itu. Tetapi hari ini pernak-pernik itulah yang harus kita jaga. Karena di timur negeri sana, di jauh negeri sana masih ada hal-hal yang berbau-bau separatis ini. Nah, ini kan harus kita maintain, harus kita jaga terus supaya negara kita ini menjadi negara yang betul-betul kokoh. Ya. Karena kita tidak ingin persoalan ini kemudian menjadi ketakutan bagi warga negara kita sendiri. Karena nilai-nilai kebangsaan kita memang disadarkan dengan nilai-nilai yang luhur, nilai-nilai budi pekerti, nilai-nilai pahlawan. Nah, justru itu karena nilai-nilai pahlawan ini kita jangan sampai mengkhianati kepahlawanan. Nah, nanti Mas Alpi nih sama Denok ini penting karena beliau-beliau juga pahlawan menurut saya kan, apalagi mahasiswa nih. Pahlawan di era saat ini. Ya,
otomatis semangat juangnya itu harus kita pertahankan, Mbak Heni. Oke, bagaimana caranya aja lagi ya. Betul. Oke, sekarang saya ke Pak Alpi nih. Siap. Pak Alpi, kita kan juga mengetahui bahwa memang bangsa Indonesia kita ini udah tahu Bhinneka Tunggal Ika karena memang dengan kondisi geografis kita yang terpisah-pisah pulaunya Betul, ya betul. kan, dan juga beraneka ragam budaya Ya, di suku. dalamnya, suku segala macam di dalam situ, di dalam kita ini. Nah, bagaimana kita untuk menjaga itu semua apa yang sudah ditinggalkan oleh nenek moyang kita, para pendahulu kita, para pahlawan kita, itu agar bisa terus kita rangkul untuk menjadi benteng yang kuat Ya. di tengah gempuran era saat ini. Iya. Eh, tiada lain mungkin ya, tiada lain yang bisa kita lakukan itu kita terus untuk menguatkan literasi kita. Iya. Literasi bukan Balik lagi ternyata literasi ya. Iya. Tentu ke sana. Setuju, Jadi, setuju. literasi ini mungkin bukan hanya dalam tataran sempit ya. Artinya literasi, penguatan literasi itu juga dalam artian menyediakan bahan untuk diliterasi, Pak. Mendorong mereka untuk mampu melakukan penelitian-penelitian. Mendorong juga masyarakat juga untuk mau meliterasi itu. Iya. Nah, bagi mahasiswa sih ya, mungkin kita semua sih mantan mahasiswa ya. Iya. Betul, Betul. Saya Pernah masih jadi masih mahasiswa mahasiswa ya. saat ini. Saya baru dapat Saya juga- lagi mahasiswa juga. Saya ya. juga masih mahasiswa Masih ya. mahasiswa lagi. Saya masih ingat tuh di kampus saya, Pak. Iya. Sedikit cerita kalau diam itu nilainya C. Oh iya. Ya, Betul. Kalau bicara membahas dosen itu bisa A. Artinya kamu ini pinter gitu ya. Kamu sudah berani untuk berpikir berbeda. Dan ini berbeda dengan zaman dulu. Jadi di kampung itu kalau jadi mahasiswa itu barang mewah. Iya kan Pak. Betul. Ini perkembangan zaman harus kita sadari dan kita positif dan harus tingkatkan begitu ya. Iya. Dalam artian menjadi mahasiswa agak beda dengan menjadi siswa. Siswa mungkin doktrin ya, sebagian. Mahasiswa ini kritis. Kritis. Ya, artinya hari ini kekritisan mahasiswa ini saya pikir juga terhadap kondisi sosial, Iya. politik, ekonomi Betul. dan sebagainya pada dasarnya bagi saya sih dalam satu sisi itu positif. Artinya nih kita berhasil juga membentuk mereka untuk menjadi kritis. Jadi kan begitu. kalau Denok melakukan demonstrasi ya sah-sah saja sebetulnya. Iya, dan izin ya meskipun kita Mengeluarkan pendapat. ya, dalam artian undang-undang juga menjamin itu. Jangan Iya. khawatir ya, pemerintah juga tidak menghalangi itu dan sebagainya. Dan dalam era demokrasi hari ini juga dialektika itu menjadi sesuatu yang ingin terus dibangun ya, termasuk dialektika pemikiran dan sebagainya. Nah, ini penting. Artinya jangan sampai ya mahasiswa-mahasiswa kita, anak-anak muda itu lebih banyak menikmati informasi dari luar misalnya. Itu tadi ya, Betul, jangan betul. sampai. Oke. Ya, jangan Berarti sampai. Bapak setuju ya, jangan sampai lebih banyak berkibar bendera One Piece ketimbang bendera merah putih Iya, gitu ya. harapannya begitu. Harapannya begitu ya, memang harus begitu betul, ya. betul. Nah, untuk itu idealnya juga mungkin ya kita bagian pemerintah juga terus berusaha nih dengan segala keterbatasan. Karena pemerintah ini susah juga, susah dalam artian terlalu banyak yang diurus, Pak. Iya, iya. Ya kan, artinya kita saling memaklumi saja, banyak yang diurus ini dari A, B, C, D, E dan sebagainya. Cuman itu tanggung jawab kita bersama untuk bekerja sama dalam tataran apa? Dalam tataran bahwa penelitian, literasi ini harus sama-sama didorong tadi. Sangat disayangkan memang ketika anak muda sekali lagi dia lebih memahami sejarah negara lain misalnya daripada sejarah kita sendiri misalnya. Karena apa? Ya karena kita memang tidak menyediakan bahan bacaan Oh, iya. untuk mereka. Keterbatasan bahan juga ya sebenarnya. Iya, di tengah-tengah ini. Jadi ini juga menjadi tantangan kita bersama, Pak. Betul. Ini, Pak, kita tantangan kita bersama artinya untuk terus mendorong anak muda dengan mereka sekali lagi ya, mereka tantangannya kan berbeda dengan kita, Bu. Ya, mereka tantangannya berbeda dengan kita. Artinya kita pun harus menjemput zaman dengan baik juga. Artinya tidak bisa juga anak muda ini dimarahi saja, Pak. Iya. Ya, enggak. Ya, tidak bisa juga dimarahi saja. Sedangkan mereka mungkin ingin tahu lebih banyak. Makan nasi kata kita kan, sedangkan nasinya tidak ada, yang adanya
keju atau apa misalnya kan. Nah, artinya kalau ingin menawarkan nasi ya kita sediakan nasi itu, dan itu tantangan, Pak. Artinya bagi saya, bagi kita juga diskusi di kantor dan sebagainya, terus untuk mendorong ketahanan budaya historis dan sebagainya agar bisa dinikmati oleh anak muda. Bahkan monggo silahkan untuk dikritisi gitu, karena itu memang tugas mereka untuk kritis kan, Pak. Artinya saya senang orang kritis, Pak. Artinya dia mungkin bisa melihat sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Iya. Ya, kalau banyak uang misalnya saya bayar nih. Anda kritis terhadap saya, andai begitu ya. Artinya kita tidak juga alergi dengan sesuatu yang kritis. Jadi tantangan kita ke depan nih dengan adanya One Piece ini, mungkin anak muda ini butuh perhatian lebih saja, Pak. Dan mereka perlu juga diberi ruang untuk terus berdiskusi. Iya. Ya. Oke, baik. Saya jadi ingin menggaris bawahi lagi apa yang tadi sudah disampaikan Pak Alpi. Boleh dikatakan bahwa ternyata peran penting sejarah itu sangat penting sekali ya, bagaimana juga menumbuhkan rasa jati diri kita dan nasionalisme kita itu Iya. untuk semakin kuat. Iya. Tapi mungkin keterbatasan yang tadi seperti disampaikan juga oleh Pak Alpi, keterbatasan literasi, bahkan mungkin bahannya saja pun kita juga sulit mengakses. Contohnya saja, contoh nyatanya nih, seperti kita ketahui juga bahwa ada salah satu tokoh pahlawan kita yang dari Kalimantan Selatan, bahkan peninggalannya dan segala macam, bahkan kepalanya ya kalau tidak salah Ya. masih ada di negara Belanda ya Betul, kan, dan itu kan betul. semakin membuat kita sulit ya untuk Betul. mengetahui sejarah lebih dalam sebenarnya. Iya. Mungkin seperti itu yang kita hadapi saat ini ya. Iya, makanya mungkin anak-anak lebih memilih One Piece tadi. Karena izin ya, kita juga harus mawas diri, Bu. Artinya ini sesuatu yang mungkin biar kita agak ketemu anunya, anak muda juga mungkin bisa memahami keterbatasan ini dan juga memohon bantuan mereka juga Iya. untuk bisa berpartisipasi. Siapa tahu banyak anak muda yang suka dengan Mengkritisi sejarah, juga, betul. gitu ya, dan sebagainya, dan bisa mempengaruhi, menginspirasi teman-teman mereka agar lebih aware nih terhadap sejarah Indonesia ini, sejarah daerahnya dan sebagainya. Oke, baik, karena itu penting banget ya, bagaimana sejarah asli dari kita juga untuk memperjuangkan mendapatkan kemerdekaan itu begitu luar biasa sulitnya ya. Oke, sekarang saya mau ke Mbak Denok nih. Mbak Denok, setuju dong ya berarti Iya. bahwa kita harus menumbuhkan semangat nasionalisme dengan ayo lebih baik kita kibarkan banyak-banyak bendera merah putih ketimbang bendera yang itu. Setuju ya? Betul, setuju. Oke, kenapa nih kalau dari pandangan Mbak Denok sendiri? Seperti yang disampaikan oleh Pak Dedi dan Pak Alfi tadi ya benar, kita harus lebih aware terhadap perkembangan zaman ini ya. Apalagi banyak yang FOMO ya Kak. FOMO. Biasa iya, Hanya FOMO, ikut-ikutan Iya. tanpa gitu tahu ya. artinya gitu Iya, kan. Jadi betul. kayak di mana-mana ikut-ikutan bahkan bendera One Piece, padahal kan seharusnya kita sebagai anak muda tuh harusnya lebih bangga, lebih lebih mengutamakan bendera merah putih karena kan ini Betul. bulan-bulannya kita kemerdekaan ya Kak. Untuk Iya. refleksi lagi seperti yang Refleksi disampaikan lagi, lagi, kita betul. harus lebih cinta lagi, harus lebih peduli gitu. Jangan sampai kayak gara-gara FOMO ikut-ikutan jadi kayak oh iya One Piece aja nih, One Piece aja tanpa tahu kayak ini loh padahal kemerdekaan gitu. Betul. kan. Lupa apa yang sebenarnya Iya, harus kita betul. perjuangkan. Betul Iya. sekali. Seperti itu. Kayaknya harus banyak-banyak healing tuh, Mbak Heni. Iya. Betul. Supaya tidak FOMO tadi. Tidak seperti- FOMO ini nih. Nah, jadi dengan Iya. adanya FOMO berarti menurut Pak Dedi sendiri gimana? Oke. Kita kan memang adalah salah satu negara yang terbuka juga, Indonesia. Ya. Kita juga bukan orang yang tertutup dengan menerima sesuatu hal yang baru ya kan. Kalau Ya. kita tertutup pastinya tidak akan ada sesuatu yang modern seperti saat ini Ya, dong ya. betul. Ya, pastinya tidak akan ada podcast Betul. juga ya Iya. di negara kita ya. Nah, menurut Pak Dedi sendiri yang harus kita lakukan, kita tetap terbuka, tapi juga untuk menghindari yang FOMO, hal-hal yang FOMO ini yang kadang dapat merusak, ini seperti apa menurut Pak Dedi? Ya, jadi transformasi itu memang tidak bisa dihindari ya, Mbak Heni, karena transfer ini kan seiring lintasan zaman tadi, bahwa arus informasi, arus informasi dan arus pengaruh budaya tadi
itu masuk melalui peradaban tadi. Ya contohnya begini, misalnya katakanlah Denok setelah selesai S1, S2-nya dia melanjutkan ke luar negeri, ke Inggris sana misalnya. Maka yang diadaptasi dulu kan budaya Inggris. Nah bagaimana kemudian setelah balik ke Indonesia, apakah dia adaptasikan budaya Inggris sepenuhnya ke Indonesia? Kan tidak. Maka akan bagaimana caranya? Ya maintain-nya dari dia. Apa yang dia transformasikan itu tentu yang diambil itu yang harus yang dari sisi positifnya dengan Inggris tadi. Jadilah apa namanya? Komparisinya begitu atau perbandingannya Mbak Heni. Yang kita ambil mana yang dari negara tetangga itu yang layak. Tetapi yang tidak layak jangan kita ambil misalnya. Apakah kemudian kita sama liberalnya dengan Amerika Serikat? Kan tidak. Dengan USA misalnya. Kalau kita tektokan dengan hukum, pertanyaannya begini, apakah kumpul kebo itu menjadi sesuatu hal yang dibenarkan? Kan tidak sebetulnya, meskipun itu jadi pertentangan. Ketika tadi kita kembalikan ke persoalan LGBT kan hampir sama sebetulnya. Ya. Nah inilah pertempurannya sebetulnya. Nah jadi saya kira cara terbaik itu adalah melawan dari diri sendiri, itu yang paling utama. Tetapi dalam konteks hari ini ketika kita seiring dengan kemerdekaan, maka kelembagaan kita tidak hanya dari sisi pemerintah, tetapi seluruh elemen masyarakat yang harus melakukan pertahanan tadi melalui cara-cara sederhana sekalipun, yang tidak hanya ruang-ruang edukasi seperti ini, tetapi ruang-ruang lain yang kemudian bisa mempengaruhi masyarakat itu sendiri. Nah hari ini karena pertempurannya digital, penting sekali influence-nya. Iya. Nah karena hari ini misalnya Mbak Heni sendiri seorang YouTuber, maka Mbak Heni ini sudah melakukan suatu pertahanan sebetulnya terhadap pengaruh-pengaruh tadi. Dengan mendiskusikan ini kan, kita semua yang di sini menjadi benteng pertahanan negara terhadap hal-hal yang bisa menggurus kebangsaan kita tadi. Karena tidak hanya hukum, konflik sosial pun terjadi, ya itu harus kita pertahankan. Seperti One Piece tadi kan. Takutnya ekses negatif dari simbolik tadi akan menimbulkan konflik di masyarakat. Ya, nah, keresahan, sudah cukup keresahan sebetulnya, karena tadi kalau kita tarik jauh di era COVID-19 kita sudah banyak tuh dapat soal keresahan, konflik, ya kan, soal masker saja konflik dulu kan. Ke Pak Alpi nih, gimana Ya. Pak Alpi menurut Siap, Pak Alpi? siap. Ini- Pesan yang penting sekali agar kita bisa membentengi sekaligus juga membekali, bahkan bukan hanya diri kita sendiri, orang-orang sekitar kita juga untuk menghadapi pengaruh budaya luar agar kita tetap mencintai negara kita dan tidak. Iya. Saya senang memulai dengan sesuatu yang menarik ya. Misal begini Pak, zaman dulu kita surat-suratan ya Pak. Iya Ya, betul. Mungkin Mbak. Beli perangko Iya, ya Mbak susah Yeni pernah banget. dikirimi seseorang surat juga gitu. Oh iya, Iya, betul. itu cerita. Setelah itu kan agak berubah nih. Ke chat, telepon apa yang berbayar itu dulu? Wartel. Wartel. Iya. Dari Warung wartel. telekomunikasi. Terus ke SMS, naik Iya, lagi wartel. ke BlackBerry, naik lagi chat, WhatsApp yang umum atau Warnet. Telegram dan Nah, warnet sebagainya. di Warnet mana-mana. juga dulu kan lewat email dan sebagainya. Ya, warnet. Sebenarnya kita generasi Z ya, mungkin generasi Alpha kurang tergantung umurnya ya. Oh, Pak Alpi Gen Z ya Pak? Ya mudah-mudahan. Artinya begini, maksud saya kita generasi yang merasakan banyak perubahan. Perubahan. Banyak perubahan itu. Jadi agak sedikit saya tidak tahu apakah itu keberuntungan atau apa, saya tidak tahu Pak. Dulu kita kuliah rambutnya gondrong, ya kan, celananya sobek-sobek, pakai sandal jepit, Saya dulu juga begitu. ya, punya laptop juga tidak, gitu ya, jalan kaki. Sekarang anak muda cakep-cakep, naik motor, punya laptop dan sebagainya. Mungkin itu perubahan juga, mungkin perubahan ekonomi juga mungkin lebih baik ya Pak daripada zaman kita dulu dan sebagainya. Nah, artinya bahwa transformasi budaya
pertarungan budaya. Pertarungan budaya juga mungkin bisa kita lihat sebagai salah satu pertarungan global gitu ya Pak. Bagaimana pengaruh K-pop misalnya mempengaruhi Indonesia ya. Pada itu berapa itu keuntungan ekonomi yang didapatkan oleh Korea. Kita sampai-sampai merek Korea saja di rumah kita itu berapa. Padahal Dulu kita cuma tidak kenal ya. gara-gara musiknya saja Ya, ya. iya Dulu betul. pasti pengennya Jepang gitu ya. Betul. Nah, sekarang itu salah satu pengaruh. Kita juga harus adil ya, bagaimana misalnya bahasa Indonesia atau lagu-lagu Indonesia sekarang ini dalam 10 tahun ini mempengaruhi ASEAN misalnya. Itu juga berkenaan dengan artinya pertarungan budaya dan sebagainya, itu sesuatu yang tidak bisa kita nafikan juga sih. Cuman benar kata Bang Dedi tadi bahwasanya berharap juga anak muda ini lebih kritis lah. Kritis bisa mengambil mana yang baik bagi bangsanya, bagi identitas kitanya, agar bisa kita saring. Tidak selalu kita, istilah orang kamu tuh menaguk sebukuan. Iya. Ya, kita luap, kita makan semuanya tidak. Ragap papan. Ragap apa Iya. bisa juga, ya Allah. Dan itu banyak istilah itulah. Artinya perlulah kita saring itu. Kita berharap anak muda juga hari ini tidak bisa didekti kan Pak. Nah, kita berharap mereka bisa lebih kritis saja terhadap hal itu. Karena apa? Tentu ya karena masa depan itu milik mereka. Kita juga tidak ingin mereka segalau kita dulu Pak. Ya kan? Karena kita umur Indonesia kita 80 tahun, kita masih terus berjuang. Kita berharap zaman mereka sudah menjadi negara, kita menjadi negara yang lebih maju, identitasnya juga lebih kuat, secara ekonomi kita lebih strong dan sebagainya, agar apa ya? Agar ya bagi mereka sendiri juga. Nah, jadi cuman itu tidak bisa digapai dengan hanya sekedar diam ya Pak. Nah, jadi anak muda kita berharap juga terus untuk kritis, jangan takut untuk kritis dalam segala hal. Bagi yang lain-lain juga mungkin begitu ya. Saya berharap juga kita open minded saja dengan catatan kekritisan kita tetap kita hidupkan, biar kita bisa mengambil mana yang baik dan bisa mengurangi dampak-dampak negatif tersebut. Nah, dan kita berharap Indonesia juga akan semakin kuat di umur yang sudah semakin bukan tua, masih muda ini ya Pak. Kita Belum 100 tahun. belum dibandingkan dengan negara-negara lainnya yang sudah mungkin tantangannya juga begitu berat. Ini salah satu tantangan yang harus kita terus hadapi dan kita juga terus bersemangat untuk bisa memenangkan pertarungan agar masa depan kita, Indonesia kita juga semakin kuat dan lebih baik ke depannya. Oke. Sekarang ke Mbak Deno nih. Pesan-pesannya untuk teman-teman yang ada di luar sana gimana nih? Supaya jiwa nasionalismenya tumbuh kembali di bulan-bulan kemerdekaan kita ini. Baik, saya sebagai generasi muda yang meneruskan ke depannya bagaimana, mungkin pesan saya ya, kebebasan berekspresi itu boleh. Karena kan seperti kata Bapak Alfi tadi kan, kita sebagai mahasiswa, sebagai generasi muda juga harus kritik ya Kak. Betul. Namun perlu dijadikan catatan juga bahwa ekspresi kita itu jangan sampai melanggar apa yang sudah ditetapkan. Iya. Gitu. Ya. Betul. Dan juga semua arus globalisasi yang masuk ke negeri kita ini, kita boleh open minded tapi juga harus difilter. Betul. Apa saja yang baik, apa saja yang buruk jangan diambil gitu. Jadi dengan kita open seperti itu, kita tidak stuck di sini-sini aja gitu kan. Tetap mengikuti arus perkembangan zaman, tapi jangan lupa juga kita ini di Indonesia, lahir di Indonesia, tanah air kita Indonesia gitu. Jadi kita harus lebih cinta lagi, jangan sampai jati diri kita itu hilang terbawa arus oleh globalisasi tersebut. Oke. Cinta Indonesia. Cinta Indonesia. Jangan mencintai Pak Alpi. Itu salah. Karena sudah ada yang punya. Nah, betul. Salahnya itu, Pak. Iya, ya kan? iya. Boleh punya lagi Pak. Izin Pak bercanda. Gimana kalau Pak Dedi, pesan-pesannya Pak Dedi? Ya, saya singkat ya. Sebetulnya di closing statement ini pertama mendekati
satu abad ya kita kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tahun ini. Hindari hal-hal negatif, perbaiki citra diri dan sebetulnya lawan arus globalisasi itu. Jadi 3 kata kunci itu menurut saya yang paling terakhir adalah yang paling utama, lawan arus globalisasi. Karena arus globalisasi itu tentu melawannya tidak dengan fisik, tetapi dengan otak. Nah, hari ini yang bekerja adalah justru otak kita untuk tadi memfilter segala sesuatunya melalui pertahanan kelembagaan, pertahanan diri juga. Karena sulit sekali melawan pertahanan diri itu sulit melalui pengaruh infiltrasi macam-macam, karena infiltrasi itu juga teknik orang menyerang dan menghancurkan negara kita sebetulnya, ya kan, secara halus, ya kan. Nah, sehingga negara kita bisa rapuh tuh, ya kan. Padahal kita ingin negara kita ini kuat, jati dirinya kuat seperti tema diskusi kita hari ini. Dan tentunya apa yang diinginkan oleh the founding father ya, Bang Alpi dan Mbak Denok, the founding father itu menginginkan bangsa dan negara kita itu kokoh, abadi, kekal selamanya. Indonesia itu negara kepulauan yang sangat luar biasa. Dia memiliki unifikasi tadi berbagai macam suku, pulau yang betul-betul harus kita syukuri, ya kan. Jadi jangan hanya sekedar lagu rayuan Pulau Kelapa lah begitu, Mbak Heni, atau Bagimu Negeri atau Indonesia Raya. Ketika kita hormat gerak, sikap gerak, tapi kita tidak menjiwai bagaimana Indonesia Raya itu kan salah sebetulnya. Nah, apa yang kita lihat hari ini, kita harus berbesar hati, berbangga. Jangan kemudian lantas kita melihat misalnya sepak bola Indonesia kalah, nah itu lalu langsung menghujat. Nah itu kan bagian dari kesalahan transfer kita sebetulnya yang tidak patut untuk dicontoh. Saya kira itu saja elemennya yang paling penting yang mungkin bisa merestorasi bangsa ini dan sumbangsih kita, saya, untuk kemerdekaan 80 tahun Indonesia merdeka ini. Oke. Gitu. Baik, terima kasih sekali lagi untuk para narasumber, dan hari ini jujur di episode kali ini semakin menumbuhkan rasa nasionalisme di hati saya nih. Wah. Apalagi dengan tadi yang sudah disampaikan juga, berbagai pengalaman yang sudah disampaikan oleh para narasumber. Memang boleh kita lihat banyak sekali berbagai konflik-konflik sosial yang terjadi saat ini. Bahkan tadi ada yang seperti diceritakan juga contoh nyatanya oleh Pak Dedi, ada yang bentrok hanya karena tempat ibadah. Ya, Padahal betul. kalau kita bercermin lagi bahwa negara kita, jati diri bangsa kita sebenarnya adalah memang orang yang sudah tidak asing lagi dengan yang namanya toleransi, gotong royong, perbedaan, bineka tunggal ika, dan itu sudah ada sejak zaman dahulu. Dan mungkin itu yang memang saat ini harus kita lestarikan. Dan mungkin kuncinya tadi seperti yang sudah disampaikan oleh para narasumber, kita harus mempunyai prinsip nasionalisme, bukan hanya otak saja, tapi memang memegang penuh prinsip nasionalisme dan juga digitalisasi. Dan satu lagi adalah kita harus menjadi bangsa yang bukan infiltrasi. Jadi harus pintar lagi untuk memfilter segala sesuatunya. Jangan sampai kita menjadi orang yang hanya FOMO atau sekedar ikut-ikutan tanpa tahu arah tujuan kita sebenarnya untuk mempertahankan perjuangan bangsa ini seperti apa. Baik, dan sekali lagi terima kasih untuk para narasumber kita. Terima kasih atas waktunya. Dan terima kasih juga untuk semua yang sudah setia menyaksikan program Kosan Heni. Jangan lupa saksikan terus program Kosan Heni di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.